Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai The Feds dan Bang Jerome. Ya, kira-kira mereka mau ngapain nih? Karena pada hari ini, atau lebih tepatnya sih bukan hari ini ya, nanti subuh jam 1 malam sampai jam setengah 2, kita akan mendapatkan 4 data penting dari The Feds, yaitu Economic Projection, lalu FOMC Statement, Interest Rate Decision, dan juga Press Conference. Ya, nah bisa dibilang ini yang utama yang akan kita bahas di video ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai event dari Bybit, ya, di mana mereka sedang ada event Ramadan Karim, ya. Di sini kita bisa mendapatkan USDT, BTC, dan bahkan perjalanan 10 hari ke Turki dan banyak event-event lain juga, gitu, ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke bagian sini, ya, kita bahas dulu mengenai resiko. Seperti biasa, kita selalu ngebahas resiko dulu, ya, dan ini nggak bisa kita pura-pura tutup mata untuk nggak tahu resiko ini, karena ini resikonya cukup besar, ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai si The Feds ini. Kira-kira gimana, Bang? Apakah akan sesuai dengan forecast atau tiba-tiba The Feds akan ada surprise, ya? Jangan-jangan tiba-tiba turun. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, gua harus bahas dulu dilema dari Bang Jerome atau The Feds, ya, in general. Karena banyak orang kayaknya mungkin belum tahu kenapa sih nggak langsung diturunin aja. Gua pengen naik kan, ya, gua pengen cuan nih, ya. Udah The Feds turunin interest rate, masuk ke QE, ya. Nah, tapi kita harus ngerti dulu dari sudut pandang dia, dari sudut pandang The Feds, kenapa mereka nggak langsung main turunin aja. Nah, jawabannya adalah karena ini, ya, karena mereka itu menghadapi Trump yang sedang melakukan tarifnya yang sangat agresif, ya, kebijakan tarif dia. Dan bukan cuma masalah agresif ke beberapa negara, tapi kayak sedikit dimanipulasi, maju mundur, ya, udah kayak Syahrini katanya, ya. Nah, di mana waktu itu diumumkan tarif Kanada, Meksiko, China tiba-tiba dilanjutkan, tiba-tiba langsung dihajar lagi China ekstra 10%. Ya, jadi kayak kerasanya sedikit kayak mau dibuat biar market jadi drop dan membuat ekonomi di US nggak terlalu bagus. Begitu. Nah, ini membuat The Feds jadi dalam posisi yang kurang enak. Begitu. Kenapa? Karena ya kalau sampai dia kecepatan peningkatan dari balance sheet mereka dan juga penurunan interest rate decision terlalu cepat, itu bisa terjadi seperti di 1970-an. Ya, di mana inflasi besar-besaran terjadi di US dan itu very sticky. Lu bisa cek sendiri, ya, karena kalau dijelaskan di sini terlalu panjang, ya. Lu bisa cari di YouTube, ya, di Google, dimanapun tuh gampang karena itu sangat terkenal, ya. Di 1970-an, ya, US mengalami inflasi besar. Jadi 1970s US inflation. Nah, di situ panjang lebar dan juga itu ada ini juga, ya, masalah krisis oil juga di US begitu. Jadi double whammy itu, ya. Nah, jadi itu dilemanya. Kalau kecepatan, ya, peningkatan balance sheet dan penurunan interest rate itu bisa menyebabkan inflasi yang lebih lama dan ya nggak enak begitu. Nah, tetapi kalau terlalu lama dibiarkan tinggi, ya, itu benar inflasi mungkin bisa pelan-pelan turun. Tetapi pengangguran di US, ekonomi yang memburuk, itu juga akan membuat kondisi di Amerika Serikat yang udah nggak terlalu bagus sekarang akan semakin jelek lagi. Begitu. Jadi itu dilema dari si Jerome. Kenapa dia nggak main asal turunin aja interest rate dan meningkatkan balance sheet. Begitu. Ya. Nah, dengan kita mengerti seperti itu, kita bisa melihat posisi si Jerome yang memang seperti terjepit. Begitu, ya. Nah, prediksinya kira-kira seperti apa, ya? Walaupun ya kita tahu ya bahwa ini saling tarik-tarikan begitu, tetapi kita tahu bahwa The Feds di Desember kemarin memberikan forecast, ya, ada 2 kali quarter point rate decrease di 2025. Begitu, ya. Ini awalnya 4 kali rencananya, tiba-tiba dipotong, dipangkas 50%, jadi cuma 2 kali saja. Begitu. Waktu keluar newsnya lucu, ya, turun interest rate tapi market malah ngedrop. Begitu. Karena kenapa? Ekspektasi. Begitu, ekspektasi market yang jadi berubah. Begitu. Nah, tetapi gue harus ingatkan satu hal, ya. The Feds itu bisa saja mengubah statement mereka yang mereka sudah katakan sebelumnya tiba-tiba batal. Terbukti di mana? Terbukti di masa-masa sini nih, ya. Di sini, ya. Di Juli 2019. Di Juni itu ada statement dari Jerome Powell. Dia menyatakan bahwa kita tidak ada rencana penurunan interest rate di 2019. Kemungkinan kalau sampai terjadi di 2020.
Itu di bulan Juni. Julinya, boom, turun. Begitu. So, at the end of the day, ya, kita sekali lagi bahkan untuk urusan untuk urusan begini aja kita nggak bisa tebak-tebakan. Begitu, karena statement yang udah jelas di Juni aja dia ngomong tidak akan ada penurunan interest rate, tiba-tiba Julinya turun. Begitu. Jadi, ya walaupun gua tahu rata-rata ya banyak orang menyatakan bahwa ini pasti akan sesuai dengan forecast, tidak ada perubahan begitu. Ya kalau gua ya tidak pernah akan menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi seperti dulu-dulu, di mana statement yang sudah dikatakan oleh Jerome, oleh The Feds, itu bisa tiba-tiba berubah 180 derajat. Nah itu semua bisa terjadi kalau apa? Kalau ya tidak sesuai dengan harapan dia gitu seekonominya. Begitu. So, ya sudah, jangan kita tebak-tebakan, tunggu aja sampai nanti jam 1. Apakah akan sesuai forecast atau tidak. Tapi kalau mau ditanya, Bang, oke, gua ngerti, kita harus selalu siap dengan semua skenario. Tapi kalau rata-rata orang, rata-rata ekonom melihatnya seperti apa? Ya kecenderungannya akan stay the same. Makanya forecastnya 4,5 sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Begitu. Ya. Oke. Gua harap lu udah kebayang nih situasinya seperti apa ya. Itu untuk yang interest rate decision. Untuk projection, lalu juga statement dan conference, ini ya lagi-lagi balik ke dalam statement-statement yang diberikan oleh si Jerome, kata-kata yang dikeluarkan oleh si Jerome seperti apa. Nah, di situ orang akan kira-kira melihat nih, apakah si Jerome lebih cenderung dovish or hawkish ya. Nah, ada beberapa kata-kata yang bisa gua harap lu mungkin bisa sedikit dihafal gitu supaya lu bisa kebayang nih, si Jerome kurang lebih dovish atau hawkish ya. Kalau dia dovish akan keluar statement seperti ternyata mungkin inflasi lebih mudah untuk dikontrol. Begitu ya, ternyata sudah under control dan kemungkinan besar projectionnya mungkin ya ini lebih bagus lagi kalau sampai CPI, PPI atau semua data-data inflasi ini akan turun karena sebelumnya ya dari statement sebelumnya itu Jerome bilang akan naik. Nah tapi pada faktanya mix kan, ada yang naik ada yang turun begitu. So itu adalah beberapa keywords ya yang kita harapkan kalau dovish begitu. Intinya apa? Ngomongin soal inflasi under control ya. Lalu ngomongin juga soal kemungkinan inflasi yang bakal lebih turun lagi ke depannya ya, proyeksi ke depannya, dan juga ngomongin soal possibility QT berhenti. Nggak usah ngomongin QE dulu deh ya, minimal QT berhenti ya, di pause, tidak diturunin lagi, itu sudah hal yang cenderung dovish. Kalau sampai ngomongin QE, that's even more dovish, itu lebih gila lagi begitu. Nah kalau hawkish tentunya bisa dibilang kebalikannya saja sih, simple ya. Misalkan statement-statement seperti ternyata inflasi lebih susah untuk dikontrol. Wah, that's hawkish ya. Lalu keluar kata-kata kita kemungkinan harus melakukan QT lagi karena terakhir kan QT mulai mulai sedikit diberhentikan nih, mulai ada harapan, ada peningkatan dari balance sheet nih, ada 0,04%. Tapi kalau tiba-tiba statementnya keluar seperti masih harus QT. Wah, itu siap-siap ya. Market bisa cenderung lebih bearish begitu, dan terutama untuk altcoins bisa lebih menderita begitu karena korelasinya sangat kuat. Saat terjadi QT lagi lanjutan biasanya BTCD akan kembali meningkat, dan saat BTC meningkat jangan sampai ketukar ya, BTCD bukan BTC USD ya, BTC dominance. Kalau BTC dominance meningkat, disitulah alts mulai berdarah begitu, atau minimal nggak usah berdarah lah, dia akan outperform karena bisa aja kalau lagi Bitcoinnya rally ya dia nggak merah gitu ya. Jadi itu yang menurut gua harus kalian persiapkan begitu ya. Kalau lu mau nonton projectionnya monggo silahkan ya. Kalau gua sih jujurnya udahlah, lihat aja besok. Emang kalau udah tahu mau ngapain. Karena kalau gua sangat tidak menganjurkan buat lu buka posisi gede-gedean ya. Berharap, wah gua berharap bang ini nggak sesuai forecast, gua berharap ini lebih rendah maka market akan ngepump. Itu lu tebak-tebakan. Kalau udah tebak-tebakan kayak gitu, jaga-jaga lilin, itu nggak ada bedanya sama lu judi bola begitu ya, nggak ada bedanya, serius nggak ada bedanya ya. Lu bisa mengira-ngira dulu, oh enggak, beda bang, beda ini kan gue udah perkirakan dulu, ini kemungkinan akan tidak sesuai bla 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 ya, sama kayak judi bola ya. Oh enggak bang, nih tim gue nih misalkan ya, ini kita ambil contoh aja, ini gue bukan mix, gue random aja nih ya. Misalkan Barca lawan MU misalkan, beda bang, ini pasti Barca menang bang, ini MU ampas banget bang, nggak bisa nih, pasti berantakan, pasti menang Barca, pasti. Nggak ada bedanya sama lo tebak-tebakan bahwa, oh, enggak bang, kali ini pasti forecastnya nggak sesuai.
nggak bisa. Ya, so jadi buat lu yang kepengen tiba-tiba buka posisi besar berharap boom cuan dalam sehari besar, please jangan. Justru kalau gue pribadi menghindari jam-jam ini untuk buka posisi begitu, karena kalau sampai lu bener pun ya jatuhnya jadi tebak-tebakan gitu, karena sekali lagi forecast sudah keluar tapi kita nggak pernah bisa tahu hasilnya sampai beneran keluar, karena seperti yang gue sudah bilang dari masa ke masa the Feds itu seringkali apa yang mereka katakan sebelumnya bukan hal yang mereka lakukan begitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih pembahasan untuk urusan the Feds. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang mungkin orang-orang Indonesia lebih suka nih, yaitu event dari Ramadan Karim Bybit ya. Cara kerjanya seperti apa? Ayo kita bahas. Jadi yang pertama, ini berjalan dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 31 Maret. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang buat lo yang pengen ikutan ya. Nah, di sini eventnya adalah deposit, trade, dan invite untuk win hot tokens 0,01 BTC dan juga travel package ke Turki ya. Nah, kita bahas di sini ya. Jadi di sini tepatnya ya ada banyak sih, bukan cuma BTC USDT. Ada BTC, ada USDT, ada OBT, ada anime coin, ada Plume, ada Soso, Pinai dan lain-lain. Tapi yang paling menarik ya mungkin dua inilah. Ya makanya yang ditekankan di sini ya BTC dan USDT gitu ya. Oke. Ini cara kerjanya seperti apa? Nah, ini adalah spin the lucky draw. Jadi kita akan mendapatkan kesempatan untuk nge-spin ya. Nah, yang unik di sini adalah 100% chance untuk menang. Jadi nggak ada coba lagi gitu, nggak ya. Tinggal permasalahannya dapat yang mana aja nih gitu ya. Lu mungkin bisa dapat 0,2 USDT, bisa dapat 1 USDT, bisa dapat si Soso, atau jangan-jangan kalau lu ekstra beruntung, lu bisa mendapatkan travel package ke Turki 10 hari. Asik kan ya? Mungkin awalnya lu berpikir, gua mau liburan ke puncak aja deh. Tiba-tiba bisa dapat travel package ke Turki 10 hari. Mantap ya. Makan kebab di sana kali ya. Oke, di sini cara untuk mendapatkan chance untuk lucky draw-nya simple banget ya. Yang pertama, lu bisa make a first time deposit ya, atau bisa juga total deposit, bukan atau dan ya. Dan total depositnya lebih dari 100 USD. Begitu. Jadi buat cocok banget buat lu yang memang ada rencana untuk akumulasi di Bybit ya. Nah, lo bisa ikutan event ini. Sayang daripada nggak dapat. Ya, lumayan karena lo bisa mendapatkan 2 chance untuk lucky draw. Jadi, dengan lo cuma make first time deposit dan total deposit lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan 2 kali chance untuk nge-spin the lucky draw. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga kita bisa mendapatkan 10 chances. Nah, ini mungkin nggak semua orang bisa ya, karena ya nggak semua orang perlu juga jadi VIP. Kalau jadi VIP di sini dan ya mungkin kalau memang ada rencana menjadi VIP, tapi masih belum juga, pas nih. Nah, lu bisa mendapatkan 10 chance lucky draw gitu. Nah, selanjutnya buat lu para trader derivatif nih, apabila volume lu totalnya lebih dari 5 juta USD, bisa mendapatkan 3 lagi lucky draw ya. Lebih dari 100 juta USD bisa dapat 10 lucky draw, dan trading derivatif lebih dari 80 juta dan seterusnya ada lucky draw lagi di sini. Ya, jadi untuk para sultan nih mungkin ya, wah ya, yang tukang trading futures boleh pertimbangkan karena dapat chance-chance yang lumayan di sini ya. Sekali lagi hadiahnya ada 0,01 BTC, dapat 0,2 USDT, 1 USDT, dan juga bahkan yang paling besarnya adalah travel package ke Turki ya. Nah, untuk yang ini mungkin nggak semua orang bisa lah ya, karena derivative tradingnya gede begitu ya. Tapi buat lu yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan sekali yang ini karena bisa dapat 2 chance loh ya, dengan cara first time deposit aja dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke. Itu adalah yang untuk minggu ini ya. Itu buat yang overallnya. Nah, yang minggu ini ada event lain juga ya. Jadi ini banyak sekali caranya ya. Ini yang besarnya. Nah, ini yang setiap minggu akan ada perubahan nih. Nah, ini minggu-minggu sebelumnya nih ya. Nah, untuk minggu ini kalau lo menginvite 2 teman lo yang qualified ya, lo bisa mendapatkan 2 chance lagi. Nah, apabila lo trade spot lebih dari 100 USD, which is ini easy lah ya. Quite easy. Lo bisa mendapatkan 1 chance untuk lucky draw ya. Derivative trading lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 1 chance, lebih dari 1 juta dapat 2 chance dan seterusnya begitu ya. Dan ini banyak sekali, lo bisa terus ikuti dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bahkan ada juga event per hari. Nah, jadi ini sebenarnya chance-nya luar biasa banyak. Jadi buat lo yang memang ya ada rencana untuk trade di sini futures maupun spot, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu ya. Itu kurang lebih untuk event yang Ramadan Karim ya. Untuk detail lebih jelasnya mungkin boleh Anda nanti lihat di link description di bawah begitu ya. Dan sekali lagi ini peluang untuk menang itu 100%. Jadi nggak ada tuh namanya, waduh setelah dicoba silahkan coba lagi. Nggak, tinggal pertanyaannya menang apa aja begitu ya. Ini berlangsung dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 31 Maret. Jadi masih ada waktu yang lumayan untuk bisa ikutan ya.
Nah, untuk bisa ikutnya gimana? Yang pertama, buat akun Bybit, sekali lagi bisa menggunakan link reflektor di bawah ya. Dan yang kedua, pastikan sudah KYC level 1 atau verifikasi identitas lah ya. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya. Ya, itu acara yang pertama. Nah, yang kedua ada keuntungan peer-to-peer juga. Nah, event ini berlangsung kurang lebih sama ya si tanggalnya. Dan lu bisa mendapatkan lebih banyak USDT dengan menggunakan layanan peer-to-peer. Begitu. Jadi buat lu yang suka pengguna peer-to-peer silahkan bisa ya. Deposit minimal 100 USD dan dapatkan airdrop juga. Begitu ya. Lu jadi 100 USD via peer-to-peer bisa mendapatkan airdrop 5 USD. Not bad ya. Cashback 5% ya. Dan juga di sini ada 3 to win juga di sini ya, di mana via peer-to-peer juga, ini bisa ada cashback 1% dari 100 sampai 99, bukan 99, 999 USD, dan juga ada cashback yang lebih besar lagi kalau lu trade 1000 USD ya, cashback sampai 3% dan seterusnya ya. Dan untuk yang VIP, lu bisa mendapatkan $20 dalam bentuk airdrop setiap 500.000 USD transaction via peer-to-peer dan seterusnya lagi ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada deposit to earn. Nah, ini event antara TCI dengan Bybit begitu ya, dan ini hanya untuk new users only. Ini event berakhir di pas tanggal 31 ya. Jadi buat lo yang mau ikutan silakan bisa ya. Karena ini event spesifik untuk TCI dengan Bybit. Ya, lo bisa earn 20 USDT lagi ditambahan lagi dari yang lain-lain sini. Ya, jadi buat lo yang mau ikutan ini bisa ada lagi ekstra bonus kalau lo menggunakan link reflektor di bawah gitu ya. Cara partisipasinya simpel banget, tinggal sign up, terus complete test dan juga claim reward begitu ya. Untuk tesnya sendiri gampang banget, lu cuma tinggal deposit at least 100 USD dalam 7 hari setelah mereceive si tasnya begitu ya. And then setelah itu lu tinggal claim saja rewardnya di Rewards Hub. As easy as that. Begitu. Nah, ini mungkin salah satu yang paling gampang juga begitu ya, dan bisa dapat 20 USD. Mantap ya. Ini first come first serve ya. Jadi untuk 250 user pertama saja. Jadi kalau buat lu yang sudah ya kelewat dari batas 250 usernya berarti udah nggak bisa. Begitu. Not bad kan ya. Lu deposit 100 USD bisa mendapatkan lu deposit 100 bisa mendapatkan 20 USD begitu ya. Sekali lagi ini first come first serve ya. Jadi siapa cepat dia dapat 250 user pertama ya. Dan ini sekali lagi eksklusif untuk yang menggunakan link reflektor di bawah. Kalau yang di luar dari itu nggak bisa, karena ini event khusus ya. Oke, itu kurang lebih untuk yang Bybit. Sekali lagi eventnya banyak, ya lo bisa partisipasi di berbagai macam eventnya, mulai dari yang Ramadan Karim, juga buat yang new user bisa menggunakan link reflektor di bawah, bisa mendapatkan dari event deposit to earn ini sebesar 20 USDT dan banyak lagi gitu ya. Oke. Sebelum kita melakukan penutup ya, gua akan ingatkan lagi ya, tadi udah di depan gua udah ngomong, tapi sekali lagi gua tekankan karena penting ya, menurut gua jangan kalian coba untuk jaga lilin ya, berharap atau lu tebak-tebakan lah, jangan berharap, lebih parah lagi, tebak-tebakan ini akan sesuai forecast atau enggak, dan lu mau ngelong atau nge-short gede-gedean di market. Jangan ya. Justru kalau gua pribadi menghindari jam-jam rawan seperti ini. Kalau misalkan nih gua punya posisi futures kebuka gitu ya, masih kebuka ya. Nah, udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, justru gue tutup karena resikonya meningkat begitu ya. Itu nah, jadi sekali lagi gue sangat tidak menganjurkan buat lu yang pengen tebak-tebakan hasilnya seperti apa ya. Nah, selain dari itu juga gue ingatkan lagi ya, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.